Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar aplikasi komputer dengan judul Analisis Data Administrasi Bisnis PT Nusantara Mart. Next, lalu di sini ada nama anggota kita. Next, yang pertama yaitu bagian satu, data cleaning menggunakan Python. Pada bagian satu dataset yang digunakan pada analisis ini adalah Raw Financial Data CSV yang berisi data transaksi keuangan perusahaan. Tahapan yang dilakukan meliputi penghapusan data dengan nilai unit sold kosong atau bernilai nol, serta perbaikan nilai sales price yang bernilai nol berdasarkan jenis produk. Hasil dari proses ini disimpan dalam dataset Clean Financial Data CSV. Data, dataset yang telah dibersihkan kemudian dianalisis menggunakan R. Tahapan yang dilakukan penambahan variabel keuangan berupa gross sales dan profit. Perhitungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi keuangan yang lebih lengkap dan akurat sebagai dasar analisis lanjutan. Next slide. Analisis data menggunakan R. Setelah data bersih, analisis dilanjutkan menggunakan software R. Kami menambahkan beberapa variabel keuangan seperti gross sales, sales, dan profit, agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat untuk dianalisis. Pada analisis ini, keuntungan perusahaan dikelompokkan berdasarkan bulan dan ditampilkan dalam grafik batang. Hasilnya menunjukkan adanya fluktuasi keuntungan yang menandakan bahwa performa penjualan tidak selalu stabil setiap bulan. Next, analisis keuntungan per tahun. Analisis ketahunan dilakukan untuk membandingkan total keuntungan antar tahun. Terlihat bahwa salah satu tahun memberikan kontribusi keuntungan yang lebih besar, yang menunjukkan adanya peningkatan performa keuangan perusahaan. Next. Kemudian ada analisis keuntungan berdasarkan produk. Pada slide ini ditampilkan analisis keuntungan perusahaan berdasarkan jenis produk untuk mengetahui kontribusi masing-masing produk terhadap total keuntungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua produk memberikan keuntungan yang sama. Beberapa produk menjadi penyumbang utama karena volume penjualan dan nilai transaksinya lebih tinggi. Sebaliknya, terdapat produk dengan kontribusi keuntungan yang lebih kecil, sehingga perlu dievaluasi dari sisi harga, promosi, dan strategi pemasaran. Next. Kemudian ada analisis keuntungan berdasarkan negara. Analisis juga dilakukan berdasarkan negara atau wilayah penjualan untuk melihat perbedaan performa keuntungan di tiap wilayah. Hasilnya menunjukkan adanya variasi keuntungan antar wilayah yang dipengaruhi oleh perbedaan permintaan pasar, daya beli konsumen, serta efektivitas strategi penjualan. Next. Selanjutnya, kami masuk ke bagian analisis data PT Nusantara Mart yang membahas statistik transaksi dan performa penjualan. Bagian ini menyajikan hasil analisis data transaksi penjualan PT Nusantara Mart yang telah diolah menggunakan Python. Analisis dilakukan untuk melihat kinerja penjualan, perbedaan antar cabang, dan kontribusi kategori produk. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data transaksi penjualan. Rata-rata unit terjual per transaksi adalah 12 unit, harga produk sekitar 30.000 dengan diskon rata-rata 3,7% dan rata-rata total penjualan sebesar Rp268.006. Lalu, menganalisis penjualan per cabang. Di dalam grafik ini, total penjualan per cabang, Surabaya memiliki penjualan tertinggi, sedangkan Yogyakarta memiliki penjualan terendah. Next. Lalu, rata-rata nilai transaksi per cabang, hasil ini tuh menunjukkan bahwa cabang Surabaya unggul tidak hanya dari jumlah penjualan, tetapi juga dari nilai transaksi rata-rata. Next. Lalu penjualan berdasarkan kategori produk. Berdasarkan kategori produk, kebutuhan rumah tangga menjadi penyumbang penjualan terbesar, sedangkan minuman dan produk kebersihan terendah dan perlu dievaluasi. Baik, hubungan unit terjual dan total penjualan. Analisis hubungan variabel menunjukkan bahwa semakin banyak unit yang terjual, maka total penjualan akan semakin meningkat. Next. Analisis pengaruh diskon terhadap total penjualan.
Diskon tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai transaksi, sehingga strategi penjualan lebih efektif difokuskan pada peningkatan jumlah unit terjual. Next. Sebagai kesimpulan, pengolahan data dengan Python dan R menghasilkan data yang bersih dan siap dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Analisis menunjukkan adanya perbedaan kinerja penjualan antar cabang dan kategori produk dengan Surabaya sebagai cabang terbaik dan Yogyakarta memerlukan evaluasi. Kategori kebutuhan rumah tangga menjadi kontributor terbesar, sedangkan minuman dan produk kebersihan terendah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa peningkatan penjualan lebih efektif dilakukan melalui peningkatan jumlah unit terjual dibandingkan pemberian diskon, sehingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.